Jenderal Purnawirawan TNI kini ditantang desak Prabowo lengser. Pakar, berani tidak, jangan cuma Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Di satu sisi banyak yang mendukung usulan dari Purnawirawan TNI ini, di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa dilengserkannya Gibran melanggar konstitusi. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai bahwa isu ini terlalu mundur untuk menjadi sebuah desakan. Pasalnya, posisi Prabowo dan Gibran sudah sesuai dengan konstitusi. Fernando menuturkan, Forum Purnawirawan TNI ini hanya untuk mencari perhatian dari Prabowo Subianto saja. Sehingga Fernando berharap bahwa nantinya, para purnawirawan ini bisa ada kesempatan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto dan menyampaikan aspirasi. Sekarang apakah Forum Purnawirawan itu berani meminta juga bukan saja hanya Mas Gibran, tetapi Pak Prabowo yang juga turut dilengserkan dari posisi presiden. Jadi ini mungkin minta perhatian dari Pak Prabowo. Sementara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran belum dilantik, mana mereka? Ya sementara ada begitu lama jedanya kan gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan mendiskusikan dalam Tribun News on Focus kali ini soal Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendeklarasikan pernyataan 8 sikap, yang mana satu di antara tuntutannya adalah untuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Tribuners. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini bahkan diikuti oleh setidaknya 103 Purnawirawan Jenderal, ada 73 Laksamana, 65 Marsekal hingga 91 Kolonel. Di satu sisi banyak yang mendukung usulan dari Purnawirawan TNI ini, namun di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa dilengserkannya Gibran bisa melanggar konstitusi. Lalu bagaimana sedianya desakan soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini, Tribuners, dan mungkinkah hal tersebut terjadi di masa ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, membersamai kita hari ini. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah membersamai saya. Apa kabar Bang Fernando? Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih menyempatkan waktunya juga hari ini berdiskusi kembali dalam Tribun News on Focus, Bang Fernando. Ingin langsung mulai saja dari pengantar Bang Fernando, melihat adanya desakan dari para purnawirawan agar Mas Gibran bisa dimakzulkan, dan sosok-sosok yang kemudian menjadi tokoh penting begitu ya dalam Forum Purnawirawan TNI ini juga, bahkan diantaranya ada mantan menteri, ada mantan KSAD, KSAU, sampai dengan mantan Wakil Presiden. Bang Fernando bagaimana melihatnya? Ya, ini namanya usulan kan sebenarnya. Jadi itu merupakan aspirasi dari warga Republik Indonesia yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Jadi ketika beliau-beliau itu menyuarakan tentang beberapa hal, termasuk tentang usulan pemakzulan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, yaitu ya sah-sah saja sih, siapa saja yang memiliki pendapat selama itu pendapatnya memiliki dasar alasan yang kuat, ya silakan saja. Tetapi sekarang kan tergantung dari MPR dan DPR gitu. Karena bagaimanapun juga yang berhak, yang bisa memakzulkan presiden dan wakil presiden adalah DPR, yang dilanjutkan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya diputuskan melalui sidang istimewa di MPR. Sekarang apakah DPR mau menindaklanjuti usulan ataupun suara dari Forum Purnawirawan TNI itu, atau hanya sekedar mendengarkan aspirasi tersebut tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kalaupun banyak orang mengusulkan tentang berbagai hal terkait dengan Mas Gibran ataupun nanti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya itu silakan saja selama masih dapat sesuai dengan konstitusi, ya silakan saja. Kalau DPR
belum ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Forum Perwira TNI terkait dengan usulan tersebut. Misalnya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pimpinan partai politik yang ada di parlemen, terus kemudian melakukan pendekatan kepada para anggota DPD RI yang nanti juga merupakan bagian dari anggota MPR RI. Jadi sampai saat ini kan belum ada langkah-langkah konkret, termasuk bagaimana komunikasi para purnawirawan TNI itu juga terhadap Pak Prabowo selaku presiden. Begitu. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar wacana, ya sama aja seperti ormas-ormas lainnya yang bersuara tetapi tidak bisa menindaklanjuti. Ini kalau kita lihat kan beberapa alasan dari Purnawirawan TNI begitu ya, Bang Fernando ya, untuk adanya desakan pemakzulan Mas Gibran ini kan karena merasa adanya cacat konstitusi begitu, hingga kekhawatiran bahwa memang sosok seorang Gibran dengan latar belakang usia yang masih muda ini dinilai kurang tepat dan kurang ideal untuk bisa memimpin Republik Indonesia. Apakah hal ini kemudian bisa menjadi salah satu alasan ataupun dasar yang begitu ya, Bang Fernando, untuk kemudian membawa isu pemakzulan ini nantinya untuk dibahas di DPR, bahkan sampai nanti di MPR pada akhirnya? Ya, ini kan sebenarnya langkah mundur kan gitu yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI ini, karena dianggap bahwa pencalonan Mas Gibran tidak sesuai dengan konstitusi, karena cacat konstitusi terkait dengan putusan perubahan persyaratan pasangan capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Kalau kita lihat dari apa mereka itu usulan itu. Terus kalau kita berbicara tentang kilas balik, berarti kan ini langkah mundur. Gitu. Jadi ketika kita berbicara langkah mundur, berarti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti kontestasi di Pilpres yang lalu. Sekarang apakah Forum Purnawirawan itu berani meminta juga bukan saja hanya Mas Gibran, tetapi Pak Prabowo yang juga turut dilengserkan dari posisi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan hanya sekedar menembak Mas Gibran yang dianggap lemah, tetapi Pak Prabowo yang dianggap teman mereka kan gitu, yang pernah sama-sama di dalam satu institusi ABRI pada saat itu, dan saat ini sudah berubah nama menjadi TNI. Jadi kalau memang para forum purnawirawan TNI itu serius ingin mempersoalkan terkait dengan proses pencalonan dari Mas Gibran, termasuk dengan adanya cacat konstitusi ataupun pelanggaran konstitusi terkait dengan persyaratannya, silakan secara menyeluruh. Jadi harus seimbang lah begitu. Jadi kalaupun mau mempersoalkan itu, ya silakan. Semua proses itu harus dipersoalkan. Jadi kalau hanya Mas Gibran yang dipersoalkan tidak sesuai dengan konstitusi, ini kan akhirnya ya mereka setengah-setengah ketika mereka memahami ataupun berpihak kepada konstitusi, tidak secara menyeluruh. Karena dalam 8 total desakan yang ada begitu ya, Bang Fernando ya, ini kan satu di antaranya bahwa pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI ini adalah mendukung program Astacita dari Pak Prabowo, tapi kemudian sampai ke bawah ada poin lain yang mengatakan bahwa tidak mendukung Mas Gibran begitu. Padahal ketika Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ini terpilih begitu ya, ini kan satu paket begitu, Bang Fernando. Lalu bagaimana Bang Fernando bisa baca mengapa kemudian di satu sisi Forum Purnawirawan ini mendukung Astacita Pak Prabowo, tapi di satu sisi justru ingin adanya pemakzulan terhadap Mas Gibran? Ya, kalau saya melihat ini kan para purnawirawan TNI yang sudah merupakan warga biasa, karena mereka kan tidak lagi sebagai bagian dari kesatuan TNI, hanya ingin mencari kegiatan lain lah gitu kan, karena mereka sudah para purnawirawan, sudah pensiun dari institusinya, dan sampai saat ini mungkin belum ada posisi yang diberikan kepada mereka di dalam pemerintahan Pak Prabowo, apalagi mungkin mereka merasa bahwa presiden saat ini adalah merupakan teman, pernah menjadi teman mereka di salah satu institusi yang itu pada saat itu masih bernama ABRI. Jadi kalaupun saat ini para purnawirawan tersebut melakukan aksi desakan terkait dengan beberapa hal, termasuk juga
tentang Polri kan gitu. Jadi bukan hanya Mas Gibran, termasuk tentang Polri juga kan ada desakan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan tersebut. Jadi ini mungkin minta perhatian dari Pak Prabowo, karena di satu sisi kan ada pernyataan-pernyataan itu kan mendukung seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nila, mendukung Akta Cita yang merupakan program dari Pak Prabowo, tetapi di sisi lain mempersoalkan dari keberadaan Mas Gibran karena dianggap melanggar konstitusi. Jadi ini tidak fair lah. Jadi di satu sisi mereka mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, program-programnya, tetapi di satu sisi mempersoalkan pasangannya. Jadi kalaupun mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, ya silakanlah lakukan komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo. Apalagi kan beliau itu pernah menjadi bagian dari institusi ABRI yang pernah bersama-sama dengan Pak Prabowo. Ya saya kira Pak Prabowo akan lebih welcome ketika mereka secara baik-baik melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo untuk kira-kira apa yang menjadi masukan, apa keinginan mereka untuk bisa diakomodir oleh Pak Prabowo, bukan langsung mengeluarkan statement yang ini akhirnya kan membuat sesuatu yang kurang baik tentunya bagi situasi perpolitikan saat ini. Apalagi kalau kita lihat kan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo ini kan cukup pelik, apalagi misalnya terkait dengan belakangan terkait dengan tarif ekspor ataupun impor ke negara Amerika. Ini kan dengan tambah adanya persoalan-persoalan seperti ini kan akhirnya mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo. Saya kira perlulah dipikirkan bagaimana kalaupun mereka punya kepentingan politik bukan untuk kepentingan negara, ya silakanlah lakukan komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo. Artinya Bang Fernando juga mengamati bahwa di balik layarnya begitu ya, ada kemungkinan bahwa memang ada motif lain dari sisi politis dengan seolah dimulkannya kembali atau digemakannya kembali di tengah kondisi memang seperti yang kita tahu RI 1 sedang gencar-gencarnya juga melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, Bang Fernando. Ya, jadi apa dasar mereka mempersoalkan ya setelah pemerintahan ini berjalan hampir mendekati sudah memasuki satu semester kan gitu. Jadi sementara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran belum dilantik, kemana mereka? Ya sementara ada begitu lama jedanya kan gitu, dari bulan Februari sampai Oktober, tetapi mereka tidak mempersoalkan. Tetapi kenapa ketika pemerintahan sudah berjalan 6 bulan, para purnawirawan itu, para senior-senior tersebut mempersoalkan terkait dengan keabsahannya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Sedianya apakah hal ini juga kemudian bisa didalami Bang Fernando hanya melalui statement awal begitu ya? Desakan awal dari purnawirawan TNI ini soal adanya dugaan pelanggaran konstitusi begitu yang kemudian bisa dibawa ke MPR hingga nanti ada juga yang kemudian bisa dibahas mengenai isu pemakzulan ini Bang, atau masih jauh kalau dari kacamata Bang Fernando? Tinggal bagaimana data yang dimiliki oleh para purnawirawan tersebut. Apakah memang memiliki data yang valid terkait dengan adanya cacat konstitusi terkait dengan pencalonan Mas Gibran. Terus kemudian tentang putusan dari perubahan undang-undang pemilu terkait dengan persyaratan capres dan cawapres, bukan hanya sekedar putusan dari MK kan itu, Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, bukan hanya sekedar itu, tetapi ada data yang valid yang mereka miliki di luar informasi umum yang dimiliki oleh masyarakat, karena sudah didengarkan melalui media-media kan gitu. Tetapi ketika mereka tidak memiliki data yang cukup valid untuk membuktikan bahwa terjadi pelanggaran konstitusi, cacat konstitusi, ini kan kurang bisa ditindaklanjuti oleh para anggota DPR dan juga nanti dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah bisa dilanjutkan pemajulan Mas Gibran atau tidak. Terus kemudian ketika itu disetujui bisa dilanjutkan ke sidang istimewa MPR. Jadi kalau mereka hanya sekedar data yang dimiliki oleh Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, saya kira kurang begitu valid ataupun kurang begitu kuat untuk bisa ditindaklanjutin oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau forum purnawirawan TNI tersebut memang serius ingin
mendesak Mas Gibran dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden, ya silakan aja lakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan ataupun ketua umum partai yang memiliki kursi di DPR. Misalnya pertama Pak Prabowo kan gitu. Selain beliau sebagai presiden, beliau juga sebagai ketua umum Partai Gerindra. Yang ini tentu sangat menentukan karena bagaimanapun juga begitu Pak Prabowo sudah setuju, partai-partai lain saya yakin akan setuju. Tetapi sampai saat ini kan belum ada sesuatu yang terbuka terkait dengan informasi komunikasi yang dilakukan oleh para purnawirawan tersebut terhadap Pak Prabowo sebagai selaku presiden ataupun selaku ketua umum Partai Gerindra. Dan ini juga bukan kemudian pembahasan yang sedianya cukup mendesak untuk bisa sampai ke ranah MPR, Bang Fernando? Saya kira tergantung para purnawirawan tersebut melihatnya apakah hal ini sesuatu yang serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Kalau mereka menganggap segera untuk bisa dilakukan atau mendesak, ya tentunya segera juga para purnawirawan tersebut melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik, misalnya seperti saya katakan tadi, memulai dengan menemui Pak Prabowo, karena dua langsung posisi beliau kan, selain sebagai presiden, beliau juga sebagai ketua umum Partai Gerindra, tentu akan mempermudah ketika Pak Prabowo sudah setuju kan gitu. Jadi partai-partai lain akan kemungkinan besar akan mengikuti langkahnya Pak Prabowo ketika Pak Prabowo sudah setuju. Jadi ya tergantung para senior tersebut lah melihat ini apakah mendesak atau tidak. Bang Fernando, kalau Bang Fernando sendiri melihat kinerja dari Mas Gibran begitu ya, sejak dilantik pertama kali dan sampai kurang lebih 1 semester ini, bagaimana Bang Fernando menilai kinerja dari seorang wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini? Apakah kemudian dari 6 bulan berjalan ini ada juga potensi-potensi pelanggaran yang kemudian dilakukan hingga tadi mengarah ke pemakzulan dari Mas Gibran? Kalau sejauh ini ya, saya melihat masih Mas Gibran itu masih memposisikan di belakangnya Pak Prabowo. Jadi memang betul-betul memposisikan sebagai wakil presiden. Jadi kalaupun selama ini misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Gibran seolah-olah ingin mempromosikan diri misalnya dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu harus dirubah lah, jangan hanya sekedar kerja-kerja yang sifatnya seremonial, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang betul-betul memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga perlu penguatan dalam tim di tim wakil presiden supaya ketika Mas Gibran akan melakukan kegiatan-kegiatan itu betul-betul sesuatu yang bisa menopang memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo kan gitu. Jadi bukan dilihat oleh masyarakat ataupun berbagai pihak sebagai pencitraan diri beliau sendiri, tetapi bagaimana bisa dilihat ini untuk kepentingan memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo, sehingga perlu penguatan tim di Wapres supaya bagaimana kerja-kerja beliau itu betul-betul bisa terlihat, tetapi bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kepentingan memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo. Oke, terkait respons dari Pak Prabowo sendiri, Bang Fernando, ini kan sempat disampaikan melalui Pak Wiranto begitu ya, yang mana Pak Prabowo menghormati usulan atau desakan dari para purnawirawan TNI karena mereka berasal dari latar belakang yang sama begitu ya, sebagai seorang prajurit. Tapi di satu sisi tidak ada statement tegas dari Pak Prabowo yang mengatakan menolak isu pemakzulan ini, tapi di satu sisi juga cenderung hanya ada di tengah-tengah saja untuk kemudian menyikapi desakan yang muncul dan saat ini juga menjadi bahasan hangat di publik. Bagaimana melihat respons Pak Prabowo ini, Bang Fernando? Saya kira sudah cukup tepat, proporsional yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena itu kan desakan yang bersifat umum, gitu. Jadi selaku presiden beliau seharusnya bersikap di tengah. Ketika ada usulan rakyatnya, walaupun itu pernah menjadi teman sahabatnya di sebuah institusi ABRI atau TNI, tetapi beliau itu kan harus juga bisa melihat bahwa Mas Gibran itu juga merupakan pasangan beliau sebagai Wapres. Jadi beliau juga harus hati-hati ketika menyikapi, apalagi aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI itu kan bersifat umum.
tidak secara khusus disampaikan kepada Pak Prabowo apakah itu selaku presiden atau ketua umum Partai Gerindra. Dia akan sangat berbeda sikap Pak Prabowo ketika Forum Purnawirawan TNI itu menyampaikan secara langsung kepada Pak Prabowo apakah itu selaku presiden atau ketua umum partai. Pak Prabowo tentu akan menjawab secara tegas apakah menyetujui, mendukung, mendorong atau menolak. Karena ini kan sifatnya secara umum biasa, ya wajar-wajar saja kalau Pak Prabowo tidak ada mengeluarkan statement ataupun komentar terkait dengan usulan tersebut. Oke, kalau kita melihat isu ini, Bang Fernando, apakah sedianya isu yang digulirkan begitu ya, ini juga bisa kita melihat jauh ke depan, ke 2029 begitu, karena memang Mas Gibran saat ini menjabat sebagai wakil presiden dan berpotensi lagi kemudian bisa menjadi wakil presiden atau bahkan nanti ikut dalam kontestasi kembali. Karena kan kita juga tidak bisa melepaskan sekarang sudah ada Gerindra, sudah ada PAN yang menyatakan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Apakah isu yang juga kemudian digemakan saat ini juga sudah bisa dilihat jauh ke sana ke arah 2029, Bang Fernando? Kalau kita melihat sampai sejauh itu masih terlalu dini lah. Karena pemerintahan ini masih butuh waktu sekitar 4,5 tahun lagi untuk menuntaskan satu periodenya. Ataupun paling tidak kira-kira butuh sekitar 3,5 tahun lagi untuk bisa memasuki ke fase pencalonan di Pilpres yang akan datang. Jadi kalaupun ada yang melihat bahwa ini dengan kepentingan Pilpres yang akan datang, terkait dengan kemungkinan pasangan-pasangan capres-cawapres di Pilpres yang akan datang, saya kira masih terlalu jauh kita melihatnya, terlalu dini. Karena masih sangat dinamis semua. Jadi terkait dengan kemungkinan Mas Gibran apakah nanti akan masih berpeluang berpasangan dengan Pak Prabowo atau berpasangan dengan yang lain atau bahkan mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres yang akan datang kan masih terlalu jauh lah. Belum bisa kita melihat secara menyeluruh bagaimana kerja-kerja yang dihasilkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga saya juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PAN yang sudah sejak dini mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2029 dua periodenya beliau. Ini kan terlalu dini lah, karena kita belum bisa melihat selama 6 bulan ini apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo, apakah nanti akan tetap seperti ini atau akan ada terjadi perubahan-perubahan yang begitu signifikan terkait dengan kerja-kerja beliau yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat atau negara, atau bahkan yang sebaliknya tidak ada kerja-kerja yang menonjol yang bisa dilihat nanti di 4,5 tahun yang akan datang. Jadi terlalu dini, ini menjadi kritik bagi saya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra maupun PAN atau mungkin nanti partai-partai lain yang sejak sekarang ini sudah mencalonkan ataupun memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden yang akan mereka usung di 2029 yang akan datang. Oke, masih terlalu jauh untuk kemudian memikirkan bagaimana kemudian situasi yang terjadi saat ini berkaitan soal 2029 ya, Bang Fernando ya. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau dari analisa Bang Fernando sekaligus juga menjadi closing statement, Bang, bagaimana kemudian langkah yang paling tepat gitu ya, atau situasi yang paling ideal untuk kemudian isu pemakzulan ini meredam, tapi juga tidak ada narasi-narasi liar juga yang nantinya berkembang, apalagi ini yang membawakan Purnawirawan TNI begitu ya, yang juga pernah membantu pemerintahan pada masanya. Seperti apa sedianya yang paling elok, Bang Fernando? Saya kira perlu Pak Prabowo melakukan komunikasi dengan para purnawirawan tersebut, karena bagaimanapun juga ini kan teman-teman beliau di institusi ABRI ataupun TNI, sehingga kalaupun ada aspirasi ataupun masukan-masukan yang memang perlu untuk disampaikan kepada Pak Prabowo itu kan bisa didengarkan secara langsung. Kemudian ketika Pak Prabowo tidak setuju bisa dijawab langsung, sehingga tidak ramai di publik kan gitu, sehingga ini menjadi konsumsi publik dan membuat hiruk-pikuk di perpolitikan kita, sehingga ini kan sangat mengganggu konsentrasi dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi alangkah baiknya Pak Prabowo menyediakan waktu bagi sahabat-sahabatnya untuk bisa mendengarkan kira-kira apa yang akan diberikan masukan terkait dengan termasuk
usulan untuk pemajulan Pak Mas Gibran, dan Pak Prabowo kan tentu memiliki alasan yang kuat juga ketika menolak, ataupun kalaupun diterima tentu para purnawirawan tersebut bisa mendengarkan dan tentu ada alasannya kan gitu. Jadi saya sangat berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil langkah untuk bisa bertemu dengan para purnawirawan tersebut, karena bagaimanapun juga seperti kata Mbak Nila, para purnawirawan tersebut pernah memberikan kontribusi bagi negara ini. Gitu. Walaupun sekarang ini mereka sudah menjadi pensiunan atau purnawirawan, ya kita berharap mereka ketika memberikan masukan-masukan yang itu bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa negara ini. Jadi bukan hanya sekedar masukan-masukan, bukan hanya sekedar kumpulan kelompok yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan hampir sama seperti organisasi kemasyarakatan lainnya yang nantinya ujung-ujungnya hanya ingin diperhatikan oleh pemerintahan. Jadi saya berharap masukan-masukan itu yang betul-betul bisa disampaikan, bisa ditindaklanjutin, karena memang apa yang disampaikan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa negara ini. Jadi bukan hanya sekedar membuat kegaduhan, bukan hanya persoalan-persoalan yang sudah lalu dan mengungkitnya pada saat ini, tapi bagaimana para purnawirawan tersebut turut juga memikirkan, memberikan masukan kepada pemerintah Pak Prabowo untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan, menghadapi tantangan dunia, tantangan global, kan gitu, tantangan di dalam negeri, supaya Pak Prabowo bisa merasa terbantu, bukan malah terganggu. Oke, itu juga menjadi harapan semua orang ya, Bang Fernando ya, bagaimana kemudian nantinya ada waktu agar Pak Prabowo ini juga bisa bertemu dengan para purnawirawan, mendengarkan aspirasi para purnawirawan yang juga pernah membantu dan juga berkontribusi bagi tanah air ini, seperti itu. Bang Fernando, luar biasa sekali, terima kasih banyak Bang Fernando untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bang Fernando. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Fernando. Ya Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Bang Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Purnawirawan TNI kini ditantang desak Prabowo lengser. Pakar, berani tidak, jangan cuma Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Di satu sisi banyak yang mendukung usulan dari Purnawirawan TNI ini, di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa dilengserkannya Gibran melanggar konstitusi. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai bahwa isu ini terlalu mundur untuk menjadi sebuah desakan. Pasalnya, posisi Prabowo dan Gibran sudah sesuai dengan konstitusi. Fernando menuturkan, Forum Purnawirawan TNI ini hanya untuk mencari perhatian dari Prabowo Subianto saja. Sehingga Fernando berharap bahwa nantinya, para purnawirawan ini bisa ada kesempatan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto dan menyampaikan aspirasi. Sekarang apakah Forum Purnawirawan itu berani meminta juga bukan saja hanya Mas Gibran, tetapi Pak Prabowo yang juga turut dilengserkan dari posisi presiden. Jadi ini mungkin minta perhatian dari Pak Prabowo. Sementara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran belum dilantik, mana mereka? Ya sementara ada begitu lama jedanya kan gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan mendiskusikan dalam Tribun News on Focus kali ini soal Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendeklarasikan pernyataan 8 sikap, yang mana satu di antara tuntutannya adalah untuk mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Tribuners. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini bahkan diikuti oleh setidaknya 100
Purnawirawan, Jenderal, ada 73 Laksamana, 65 Marsekal hingga 91 Kolonel. Di satu sisi banyak yang mendukung usulan dari Purnawirawan TNI ini, namun di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa dilengserkannya Gibran bisa melanggar konstitusi. Lalu bagaimana sedianya desakan soal pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka ini, Tribuners, dan mungkinkah hal tersebut terjadi di masa ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, membersamai kita hari ini. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah membersamai saya. Apa kabar Bang Fernando? Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih menyempatkan waktunya juga hari ini berdiskusi kembali dalam Tribun Fokus, Bang Fernando. Ingin langsung mulai saja dari pengantar Bang Fernando melihat adanya desakan dari para purnawirawan agar Mas Gibran bisa dimakzulkan, dan sosok-sosok yang kemudian menjadi tokoh penting begitu ya dalam forum purnawirawan TNI ini juga bahkan diantaranya ada mantan menteri, ada mantan KSAD, KSAU, sampai dengan mantan wakil presiden. Bang Fernando bagaimana melihatnya? Ya, ini namanya usulan kan sebenarnya. Jadi itu merupakan aspirasi dari warga Republik Indonesia yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI. Jadi ketika beliau-beliau itu menyuarakan tentang beberapa hal, termasuk tentang usulan pemakzulan Mas Gibran sebagai wakil presiden, yaitu ya sah-sah saja sih, siapa saja yang memiliki pendapat selama itu pendapatnya memiliki dasar alasan yang kuat, ya silakan saja. Tetapi sekarang kan tergantung dari MPR dan DPR, gitu. Karena bagaimanapun juga yang berhak yang bisa memakzulkan presiden dan wakil presiden adalah DPR, yang dilanjutkan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya diputuskan melalui sidang istimewa di MPR. Sekarang apakah DPR mau menindaklanjuti usulan ataupun suara dari forum purnawirawan TNI itu, atau hanya sekedar mendengarkan aspirasi tersebut tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kalaupun banyak orang mengusulkan tentang berbagai hal terkait dengan Mas Gibran ataupun nanti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya itu silakan saja selama masih dapat sesuai dengan konstitusi, ya silakan saja. Kalau DPR belum ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh forum purnawirawan TNI terkait dengan usulan tersebut. Misalnya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pimpinan partai politik yang ada di parlemen, terus kemudian melakukan pendekatan kepada para anggota DPD RI yang nanti juga merupakan bagian dari anggota MPR RI. Jadi sampai saat ini kan belum ada langkah-langkah konkret, termasuk bagaimana komunikasi para purnawirawan TNI itu juga terhadap Pak Prabowo selaku presiden. Begitu. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar wacana, ya sama aja seperti ormas-ormas lainnya yang bersuara tetapi tidak bisa menindaklanjuti. Ini kalau kita lihat kan beberapa alasan dari purnawirawan TNI begitu ya, Bang Fernando ya, untuk adanya desakan pemakzulan Mas Gibran ini kan karena merasa adanya cacat konstitusi begitu, hingga kekhawatiran bahwa memang sosok seorang Gibran dengan latar belakang usia yang masih muda ini dinilai kurang tepat dan kurang ideal untuk bisa memimpin Republik Indonesia. Apakah hal ini kemudian bisa menjadi salah satu alasan ataupun dasar yang begitu ya, Bang Fernando, untuk kemudian membawa isu pemakzulan ini nantinya untuk dibahas di DPR, bahkan sampai nanti di MPR pada akhirnya? Ya, ini kan sebenarnya langkah mundur kan gitu yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI ini, karena dianggap bahwa pencalonan Mas Gibran tidak sesuai dengan konstitusi, karena cacat konstitusi terkait dengan putusan perubahan persyaratan pasangan capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Kalau kita lihat dari apa mereka itu usulan itu. Terus kalau kita berbicara tentang kilas balik, berarti kan ini langkah mundur. Gitu. Jadi
ketika kita berbicara langkah mundur berarti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti kontestasi di Pilpres yang lalu. Sekarang apakah Forum Purnawirawan itu berani meminta juga bukan saja hanya Mas Gibran, tetapi Pak Prabowo yang juga turut dilengserkan dari posisi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan hanya sekedar menembak Mas Gibran yang dianggap lemah, tetapi Pak Prabowo yang dianggap teman mereka kan gitu, yang pernah sama-sama di dalam satu institusi ABRI pada saat itu, yang saat ini sudah berubah nama menjadi TNI. Jadi kalau memang para forum purnawirawan TNI itu serius ingin mempersoalkan terkait dengan proses pencalonan dari Mas Gibran, termasuk dengan adanya cacat konstitusi ataupun pelanggaran konstitusi terkait dengan persyaratannya, silakan secara menyeluruh. Jadi harus seimbang lah begitu. Jadi kalaupun mau mempersoalkan itu ya silakan. Semua proses itu harus dipersoalkan. Jadi kalau hanya Mas Gibran yang dipersoalkan tidak sesuai dengan konstitusi, ini kan akhirnya ya mereka setengah-setengah ketika mereka memahami ataupun berpihak kepada konstitusi, tidak secara menyeluruh. Karena dalam 8 total desakan yang ada begitu ya, Bang Fernando ya, ini kan satu di antaranya bahwa pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI ini adalah mendukung program Astacita dari Pak Prabowo, tapi kemudian sampai ke bawah ada poin lain yang mengatakan bahwa tidak mendukung Mas Gibran begitu. Padahal ketika Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ini terpilih begitu ya, ini kan satu paket begitu, Bang Fernando. Lalu bagaimana Bang Fernando bisa baca mengapa kemudian di satu sisi Forum Purnawirawan ini mendukung Astacita Pak Prabowo, tapi di satu sisi justru ingin adanya pemakzulan terhadap Mas Gibran? Ya kalau saya melihat ini kan para purnawirawan TNI yang sudah merupakan warga biasa, karena mereka kan tidak lagi sebagai bagian dari kesatuan TNI, hanya ingin mencari kegiatan lain lah gitu kan, karena mereka sudah para purnawirawan, sudah pensiun dari institusinya, dan sampai saat ini mungkin belum ada posisi yang diberikan kepada mereka di dalam pemerintahan Pak Prabowo, apalagi mungkin mereka merasa bahwa presiden saat ini adalah merupakan teman, pernah menjadi teman mereka di salah satu institusi yang itu pada saat itu masih bernama ABRI. Jadi kalaupun saat ini para purnawirawan tersebut melakukan aksi desakan terkait dengan beberapa hal, termasuk juga tentang Polri kan gitu. Jadi bukan hanya Mas Gibran, termasuk tentang Polri juga kan ada desakan yang dilakukan oleh forum purnawirawan tersebut. Jadi ini mungkin minta perhatian dari Pak Prabowo, karena di satu sisi kan ada pernyataan-pernyataan itu kan mendukung seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nila, mendukung Astacita yang merupakan program dari Pak Prabowo, tetapi di sisi lain mempersoalkan dari keberadaan Mas Gibran karena dianggap melanggar konstitusi. Jadi ini tidak fair lah. Jadi di satu sisi mereka mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, program-programnya, tetapi di satu sisi mempersoalkan pasangannya. Jadi kalaupun mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, ya silakanlah lakukan komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo. Apalagi kan beliau itu pernah menjadi bagian dari institusi ABRI yang pernah bersama-sama dengan Pak Prabowo. Ya saya kira Pak Prabowo akan lebih welcome ketika mereka secara baik-baik melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo untuk kira-kira apa yang menjadi masukan, apa keinginan mereka untuk bisa diakomodir oleh Pak Prabowo, bukan langsung mengeluarkan statement yang ini akhirnya kan membuat sesuatu yang kurang baik tentunya bagi situasi perpolitikan saat ini. Apalagi kalau kita lihat kan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo ini kan cukup pelik, apalagi misalnya terkait dengan belakangan terkait dengan tarif ekspor ataupun impor ke negara Amerika. Ini kan dengan tambah adanya persoalan-persoalan seperti ini kan akhirnya mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo. Saya kira perlulah dipikirkan bagaimana kalaupun mereka punya kepentingan politik bukan untuk kepentingan negara, ya silakanlah lakukan komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo.
Artinya Bang Fernando juga mengamati bahwa di balik layarnya begitu ya, ada kemungkinan bahwa memang ada motif lain dari sisi politis dengan seolah dimulkannya kembali atau digemakannya kembali di tengah kondisi memang seperti yang kita tahu RI 1 sedang gencar-gencarnya juga melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, Bang Fernando. Ya, jadi apa dasar mereka mempersoalkan ya setelah pemerintahan ini berjalan hampir mendekati ya sudah memasuki satu semester kan gitu. Jadi sementara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran belum dilantik, kemana mereka? Ya sementara ada begitu lama jedanya kan gitu dari bulan Februari sampai Oktober, tetapi mereka tidak mempersoalkan. Tetapi kenapa ketika pemerintahan sudah berjalan 6 bulan, para purnawirawan itu, para senior-senior tersebut mempersoalkan terkait dengan keabsahannya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Sedianya apakah hal ini juga kemudian bisa didalami Bang Fernando hanya melalui statement awal begitu ya? Desakan awal dari purnawirawan TNI ini soal adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran konstitusi begitu yang kemudian bisa dibawa ke MPR hingga nanti ada juga yang kemudian bisa dibahas mengenai isu pemakzulan ini Bang, atau masih jauh kalau dari kacamata Bang Fernando? Tinggal bagaimana data yang dimiliki oleh para purnawirawan tersebut, apakah memang memiliki data yang valid terkait dengan adanya cacat konstitusi terkait dengan pencalonan Mas Gibran, terus kemudian tentang putusan dari perubahan undang-undang pemilu terkait dengan persyaratan capres dan cawapres, bukan hanya sekedar putusan dari MK kan itu, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya sekedar itu, tetapi ada data yang valid yang mereka miliki di luar informasi umum yang dimiliki oleh masyarakat karena sudah didengarkan melalui media-media kan gitu. Tetapi ketika mereka tidak memiliki data yang cukup valid untuk membuktikan bahwa terjadi pelanggaran konstitusi, cacat konstitusi, ini kan kurang bisa ditindaklanjuti oleh para anggota DPR dan juga nanti dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah bisa dilanjutkan pemajulan Mas Gibran atau tidak. Terus kemudian ketika itu disetujui bisa dilanjutkan ke sidang istimewa MPR. Jadi kalau mereka hanya sekedar data yang dimiliki oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya kira kurang begitu valid ataupun kurang begitu kuat untuk bisa ditindaklanjutin oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau forum purnawirawan TNI tersebut memang serius ingin mendesak Mas Gibran dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden, ya silakan aja lakukan komunikasi dengan pimpinan ataupun ketua umum partai yang memiliki kursi di DPR. Misalnya pertama Pak Prabowo kan gitu. Selain beliau sebagai presiden, beliau juga sebagai ketua umum Partai Gerindra. Yang ini tentu sangat menentukan karena bagaimanapun juga begitu Pak Prabowo sudah setuju, partai-partai lain saya yakin akan setuju. Tetapi sampai saat ini kan belum ada sesuatu yang terbuka terkait dengan informasi komunikasi yang dilakukan oleh para purnawirawan tersebut terhadap Pak Prabowo sebagai selaku presiden ataupun selaku ketua umum Partai Gerindra. Dan ini juga bukan kemudian pembahasan yang sedianya cukup mendesak untuk bisa sampai ke ranah MPR, Bang Fernando? Saya kira tergantung para purnawirawan tersebut melihatnya apakah hal ini sesuatu yang serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Kalau mereka menganggap segera untuk bisa dilakukan atau mendesak, ya tentunya segera juga para purnawirawan tersebut melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik, misalnya seperti saya katakan tadi, memulai dengan menemui Pak Prabowo, karena dua langsung posisi beliau kan, selain sebagai presiden, beliau juga sebagai ketua umum Partai Gerindra, tentu akan mempermudah ketika Pak Prabowo sudah setuju kan gitu. Jadi partai-partai lain akan kemungkinan besar akan mengikuti langkahnya Pak Prabowo ketika Pak Prabowo sudah setuju. Jadi ya tergantung para senior tersebut lah melihat ini apakah mendesak atau tidak. Bang Fernando, kalau Bang Fernando sendiri melihat kinerja dari Mas Gibran begitu ya, sejak dilantik pertama kali dan sampai kurang lebih 1 semester ini,
Bagaimana Bang Fernando menilai kinerja dari seorang wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini? Apakah kemudian dari 6 bulan berjalan ini ada juga potensi-potensi pelanggaran yang kemudian dilakukan hingga tadi mengarah ke pemakzulan dari Mas Gibran? Kalau sejauh ini ya, saya melihat masih Mas Gibran itu masih memposisikan di belakangnya Pak Prabowo. Jadi memang betul-betul memposisikan sebagai wakil presiden. Jadi kalaupun selama ini misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Gibran seolah-olah ingin mempromosikan diri misalnya dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu harus dirubah lah. Jangan hanya sekedar kerja-kerja yang sifatnya seremonial, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang betul-betul memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga perlu penguatan dalam tim di tim wakil presiden supaya ketika Mas Gibran akan melakukan kegiatan-kegiatan itu betul-betul sesuatu yang bisa menopang memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo kan gitu. Jadi bukan dilihat oleh masyarakat ataupun berbagai pihak sebagai pencitraan diri beliau sendiri, tetapi bagaimana bisa dilihat ini untuk kepentingan memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo, sehingga perlu penguatan tim di Wapres supaya bagaimana kerja-kerja beliau itu betul-betul bisa terlihat, tetapi bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kepentingan memperkuat pemerintahnya Pak Prabowo. Oke, terkait respons dari Pak Prabowo sendiri, Bang Fernando, ini kan sempat disampaikan melalui Pak Wiranto begitu ya, yang mana Pak Prabowo menghormati usulan atau desakan dari para purnawirawan TNI karena mereka berasal dari latar belakang yang sama begitu ya, sebagai seorang prajurit. Tapi di satu sisi tidak ada statement tegas dari Pak Prabowo yang mengatakan menolak isu pemakzulan ini, tapi di satu sisi juga cenderung cuma hanya ada di tengah-tengah saja untuk kemudian menyikapi desakan yang muncul dan saat ini juga menjadi bahasan hangat di publik. Bagaimana melihat respons Pak Prabowo ini, Bang Fernando? Saya kira sudah cukup tepat, proporsional yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena itu kan desakan yang bersifat umum, gitu. Jadi selaku presiden beliau ya seharusnya ya bersikap ya di tengah. Ketika ada usulan rakyatnya, walaupun itu pernah menjadi teman sahabatnya di sebuah institusi ABRI atau TNI, tetapi beliau itu kan harus juga bisa melihat bahwa Mas Gibran itu juga merupakan pasangan beliau sebagai Wapres. Jadi beliau juga harus hati-hati ketika menyikapi, apalagi aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI itu kan bersifat umum. Tidak secara khusus disampaikan kepada Pak Prabowo, apakah itu selaku presiden atau ketua umum Partai Gerindra. Dia akan sangat berbeda sikap Pak Prabowo ketika Forum Purnawirawan TNI itu menyampaikan secara langsung kepada Pak Prabowo, apakah itu selaku presiden atau ketua umum partai. Pak Prabowo tentu akan menjawab secara tegas apakah menyetujui, mendukung, mendorong atau menolak. Karena ini kan sifatnya secara umum biasa, ya wajar-wajar saja kalau Pak Prabowo tidak ada mengeluarkan statement ataupun komentar terkait dengan usulan tersebut. Oke, kalau kita melihat isu ini, Bang Fernando, apakah sedianya isu yang digulirkan begitu ya, ini juga bisa kita melihat jauh ke depan, ke 2029 begitu, karena memang Mas Gibran saat ini menjabat sebagai wakil presiden dan berpotensi lagi kemudian bisa menjadi wakil presiden atau bahkan nanti ikut dalam kontestasi kembali. Karena kan kita juga tidak bisa melepaskan sekarang sudah ada Gerindra, sudah ada PAN yang menyatakan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Apakah isu yang juga kemudian digemakan saat ini juga sudah bisa dilihat jauh ke sana ke arah 2029, Bang Fernando? Kalau kita melihat sampai sejauh itu masih terlalu dini lah. Karena pemerintahan ini masih butuh waktu sekitar 4,5 tahun lagi untuk menuntaskan satu periodenya, ataupun paling tidak kira-kira butuh sekitar 3,5 tahun lagi untuk bisa memasuki ke fase pencalonan di Pilpres yang akan datang. Jadi kalaupun ada yang melihat bahwa ini terkait dengan kepentingan Pilpres yang akan datang, terkait dengan kemungkinan pasangan-pasangan capres-cawapres di Pilpres yang akan datang, saya kira masih terlalu jauh kita melihatnya, terlalu dini. Karena masih sangat dinamis semua. Jadi
terkait dengan kemungkinan Mas Gibran apakah nanti akan masih berpeluang berpasangan dengan Pak Prabowo atau berpasangan dengan yang lain atau bahkan mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres yang akan datang, kan masih terlalu jauh lah. Belum bisa kita melihat secara menyeluruh bagaimana kerja-kerja yang dihasilkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga saya juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PAN yang sudah sejak dini mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2029 kedua periodenya beliau. Ini kan terlalu dini lah, karena kita belum bisa melihat selama 6 bulan ini apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo, apakah nanti akan tetap seperti ini atau akan ada terjadi perubahan-perubahan yang begitu signifikan terkait dengan kerja-kerja beliau yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat atau negara, atau bahkan yang sebaliknya tidak ada kerja-kerja yang menonjol yang bisa dilihat nanti di 4,5 tahun yang akan datang. Jadi terlalu dini. Ini menjadi kritik bagi saya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra maupun PAN atau mungkin nanti partai-partai lain yang sejak sekarang ini sudah mencalonkan ataupun memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden yang akan mereka usung di 2029 yang akan datang. Oke, masih terlalu jauh untuk kemudian memikirkan bagaimana kemudian situasi yang terjadi saat ini berkaitan soal 2029 ya, Bang Fernando ya. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, kalau dari analisa Bang Fernando sekaligus juga menjadi closing statement, Bang, bagaimana kemudian langkah yang paling tepat gitu ya, atau situasi yang paling ideal untuk kemudian isu pemakzulan ini meredam, tapi juga tidak ada narasi-narasi liar juga yang nantinya berkembang, apalagi ini yang membawakan purnawirawan TNI begitu ya, yang juga pernah membantu pemerintahan pada masanya. Seperti apa sedianya yang paling elok, Bang Fernando? Saya kira perlu Pak Prabowo melakukan komunikasi dengan para purnawirawan tersebut, karena bagaimanapun juga ini kan teman-teman beliau di institusi ABRI ataupun TNI, sehingga kalaupun ada aspirasi ataupun masukan-masukan yang memang perlu untuk disampaikan kepada Pak Prabowo itu kan bisa didengarkan secara langsung. Kemudian ketika Pak Prabowo tidak setuju bisa dijawab langsung, sehingga tidak ramai di publik kan gitu, sehingga ini menjadi konsumsi publik dan membuat hiruk-pikuk di perpolitikan kita, sehingga ini kan sangat mengganggu konsentrasi dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi alangkah baiknya Pak Prabowo menyediakan waktu bagi sahabat-sahabatnya untuk bisa mendengarkan kira-kira apa yang akan diberikan masukan terkait dengan termasuk usulan untuk pemakzulan Pak Mas Gibran, dan Pak Prabowo kan tentu memiliki alasan yang kuat juga ketika menolak, ataupun kalaupun diterima tentu para purnawirawan tersebut bisa mendengarkan dan tentu ada alasannya kan gitu. Jadi saya sangat berharap sekali Pak Prabowo akan mengambil langkah untuk bisa bertemu dengan para purnawirawan tersebut, karena bagaimanapun juga seperti kata Mbak Nila, para purnawirawan tersebut pernah memberikan kontribusi bagi negara ini. Gitu. Walaupun sekarang ini mereka sudah menjadi pensiunan atau purnawirawan, ya kita berharap mereka ketika memberikan masukan-masukan yang itu bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa negara ini. Jadi bukan hanya sekedar masukan-masukan, bukan hanya sekedar kumpulan kelompok yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan hampir sama seperti organisasi kemasyarakatan lainnya yang nantinya ujung-ujungnya hanya ingin diperhatikan oleh pemerintahan. Jadi saya berharap masukan-masukan itu yang betul-betul bisa disampaikan, bisa ditindaklanjutin, karena memang apa yang disampaikan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa negara ini. Jadi bukan hanya sekedar membuat kegaduhan, bukan hanya persoalan-persoalan yang sudah lalu dan mengungkitnya pada saat ini, tapi bagaimana para purnawirawan tersebut turut juga memikirkan, memberikan masukan kepada pemerintah Pak Prabowo untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan, menghadapi tantangan dunia, tantangan global, kan gitu, tantangan di dalam negeri, supaya Pak Prabowo bisa merasa terbantu, bukan malah terganggu.
Oke, itu juga menjadi harapan semua orang ya, Bang Fernando ya, bagaimana kemudian nantinya ada waktu agar Pak Prabowo ini juga bisa bertemu dengan para purnawirawan, mendengarkan aspirasi para purnawirawan yang juga pernah membantu dan juga berkontribusi bagi tanah air ini, seperti itu. Bang Fernando, luar biasa sekali, terima kasih banyak Bang Fernando untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bang Fernando. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Fernando. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Bang Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Purnawirawan TNI kini ditantang desak Prabowo lengser. Pakar, berani tidak, jangan cuma Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Di satu sisi banyak yang mendukung usulan dari Purnawirawan TNI ini, di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa dilengserkannya Gibran melanggar konstitusi. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai bahwa isu ini terlalu mundur untuk menjadi sebuah desakan. Pasalnya, posisi Prabowo dan Gibran sudah sesuai dengan konstitusi. Fernando menuturkan, Forum Purnawirawan TNI ini hanya untuk mencari perhatian dari Prabowo Subianto saja. Sehingga Fernando berharap bahwa nantinya, para purnawirawan ini bisa ada kesempatan bertemu langsung dengan Prabowo Subianto dan menyampaikan aspirasi. Sekarang apakah Forum Purnawirawan itu berani meminta juga bukan saja hanya Mas Gibran tetapi Pak Prabowo yang juga turut dilengserkan dari posisi presiden. Jadi mungkin minta perhatian dari Pak Prabowo. Sementara ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran belum dilantik, mana mereka? Ya sementara ada begitu lama jedanya kan gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan mendiskusikan dalam Tribun News on Focus kali ini soal Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendeklarasikan